Oke, selamat datang ya. Pernah ngerasa nggak sih kayak ada sesuatu yang narik kamu buat nonton ini? Kalau ya, percaya deh, itu bukan kebetulan sama sekali. Semesta itu punya cara yang unik buat ngobrol sama kita. Dan siapa tahu, ini justru pesan yang lagi kamu cari-cari selama ini. Yap, coba deh dengerin intuisi kamu. Rasa gelisah itu, atau perasaan kayak lagi nyari sesuatu tapi nggak tahu apa, itu bukan hal sepele loh. Justru itu tanda. Tanda kalau kamu tuh udah siap buat sebuah perjalanan baru. Perjalanan buat nemuin kekuatan yang sebenarnya udah lama ada di dalam diri kamu. Coba deh, kita jujur-jujuran sebentar. Pernah nggak kamu ngerasa kayak lari di treadmill? Udah capek, udah ngeringetan, pokoknya udah ngeluarin semua tenaga, tapi kok ya pemandangannya gitu-gitu aja, nggak kemana-mana. Nah, kalau kamu pernah ngerasain itu, kamu perlu tahu. Perasaan itu tuh bukan jalan buntu. Justru itu adalah sebuah gerbang. Oke, kita masuk ke bagian pertama nih, panggilan semesta. Jadi rasa lelah dan mandek yang kamu rasain itu sama sekali bukan tanda kegagalan ya. Justru sebaliknya, anggap aja itu bisikan dari semesta yang manggil kamu buat ngeliat lebih dalam lagi. Buat berhenti maksa terlalu keras dan mulai coba ngerti gimana sih aturan main yang sebenarnya. Jauh di dalam diri kita semua, pasti ada kan rasa kangen buat nemuin makna yang lebih dari sekedar rutinitas harian? Bangun, kerja, tidur, ulang lagi. Nah, anggap aja momen sekarang ini kayak kunci yang tiba-tiba dikasih ke kamu. Sebuah undangan spesial buat ngebuka pintu ke pemahaman rahasia semesta yang sebenarnya selama ini ada di depan mata kita. Terus pertanyaannya, kenapa ya usaha kita sering banget terasa sia-sia? Nah, di bagian kedua ini, kita bakal gali lebih dalam. Kita coba cari tahu akar masalahnya. Kenapa kerja keras, yang katanya kunci sukses, malah seringnya bikin kita capek doang tapi hasilnya nggak sepadan? Apa sih yang kita lewatin? Pasti kita semua tahu banget lah rasanya. Makin kencang kita lari ngejar sesuatu, kok rasanya malah makin jauh. Ini tuh bukan soal takdir atau nasib buruk loh. Ini cuma pertanda, jangan-jangan selama ini kita main pakai aturan yang salah. Aturan yang fokusnya cuma melakukan sesuatu, tapi lupa sama esensi menjadi seseorang. Nah, inilah yang jadi titik baliknya. Di balik semua hukum fisika yang kita pelajarin di sekolah, ternyata ada hukum lain yang ngatur realita kita. Hukum ini nggak kelihatan, tapi jauh lebih kuat dan fundamental. Ini dia, aturan main yang sesungguhnya. Oke, lihat deh perbedaannya. Logika dunia kan ngajarin kita, usaha sama dengan hasil. Makin keras kerja, makin gede hasilnya. Simple. Tapi semesta tuh kerjanya beda. Semesta tuh nggak ngerespon seberapa keras kamu berusaha. Semesta ngerespon energi dan niat yang kamu pancarin pas lagi berusaha itu. Beda banget kan? Jadi, apa sih energi dan getaran ini? Simpelnya, itu kondisi batin kamu, perasaan kamu. Misalnya, rasa cemas pas mau bayar tagihan, itu getaran. Atau rasa syukur yang tulus pas lagi nikmatin kopi pagi-pagi, itu juga getaran. Nah, semesta ini bayangin aja kayak cermin raksasa. Dia nggak punya pilihan lain. Dia cuma bisa mantulin balik apapun yang kamu kasih ke dia. Oke, ngerti hukumnya itu baru langkah pertama. Langkah berikutnya yang lebih seru adalah gimana cara pakainya secara sadar. Nah, di bagian ini, kita bakal bahas soal peta jalan spiritual kamu. Isinya, alat-alat praktis buat ngejalanin hidup pakai kesadaran baru ini, biar kamu bisa jadi arsitek buat realita kamu sendiri. Anggap aja ini kayak toolkit spiritual kamu. Isinya ada hukum tarik-menarik, ini metode praktis buat narik peluang, terus ada afirmasi dan meditasi. Ini teknik ampuh banget buat ngeprogram ulang alam bawah sadar kita. Ada juga pola pikir berkelimpahan, ini soal mengubah cara pandang dari kurang jadi selalu cukup. Dan yang paling penting, kesadaran energi. Kemampuan buat milih secara sadar getaran apa sih yang mau kamu pancarin setiap saat. Terus, apa yang terjadi kalau kita pakai semua peta dan alat-alat ini? Di bagian terakhir ini kita bakal lihat seperti apa sih realitas baru kamu. Ini bukan lagi ngomongin teori ya, tapi soal hasil transformasi nyata yang bisa kamu alamin pas kamu mulai hidup selaras sama hukum semesta. Coba deh bayangin, kamu bisa ngerasain ketenangan batin yang dalam banget, bahkan pas dunia di luar lagi kacau balau. Bukan berarti masalahnya hilang ya. Tapi cara kamu ngerespons itu semua berubah total. Kamu jadi kayak pusat badai yang tenang. Terus bayangin juga suara-suara di kepala kamu yang suka bilang, aku nggak mampu, atau aku nggak pantas dapat ini. Bayangin kamu punya kekuatan buat bikin suara-suara itu diem selamanya. Dan kamu bisa melangkah maju dengan bebas, tanpa beban. Dan ini nih yang keren. Bayangin kamu jadi magnet buat keberuntungan dan kelimpahan.
peluang, rejeki, itu nggak perlu lagi dikejar mati-matian. Justru mereka yang datang ke kamu seolah-olah ketarik sama getaran kelimpahan yang kamu pancarin. Dan yang paling penting dari semuanya, bayangin rasanya nggak pernah sendirian lagi. Kamu bisa benar-benar ngerasain dukungan semesta di setiap langkah. Dan sadar kalau kamu ini bagian dari sesuatu yang jauh lebih besar. Kayak tarian kosmik yang indah. Dan kamu nggak perlu percaya mati-matian supaya ini berhasil loh. Semesta itu netral, dia cuma merespons. Kalau kamu mancarin energi cemas, ya dia bakal ngirimin lebih banyak situasi yang bikin cemas. Sebaliknya, kalau kamu mancarin rasa syukur, dia bakal kasih kamu lebih banyak hal buat disyukuri. Sesimpel itu. Jadi, intinya, perjalanan ini tuh nggak pernah soal nyari jawaban di luar sana. Semua jawaban, semua kekuatan, itu sebenarnya udah selalu ada di dalam diri kamu. Pintu itu udah ada di depan kamu dari dulu. Pertanyaannya bukan apakah semesta siap, tapi kamunya siap nggak buat dengerin dan melangkah masuk.